Halo, shalom adik-adik semua. Gimana kabarnya pagi hari ini? Bersama Yesus, dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Haleluya, kembali lagi sama Kak Ocha pagi hari ini di kelas Faith di tanggal 21 Maret 2021. Nah, adik-adik, kakak percaya adik-adik semua sudah diberkati lewat pujian penyembahan yang tadi kita sama-sama dengar dan nyanyikan di YouTube yang lain ya. Adik-adik pastikan adik-adik menyaksikannya terlebih dahulu, adik-adik menyanyikannya terlebih dahulu, adik-adik menikmati hadirat Tuhan dulu, baru adik-adik bisa ikutin kelas faith ya untuk sama-sama belajar firman Tuhan pagi hari ini. Ya, sebelum kita belajar sama-sama yuk kita berdoa terlebih dahulu adik-adik. Lipat tangannya, kita tutup matanya. Bapa, kami bersyukur pagi hari ini Tuhan, kami boleh memuji, menyembah Engkau Tuhan. Dan sebentar kami mau sama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan. Biar Tuhan Engkau memberkati hamba-Mu Kak Ocat dan juga memberkati adik-adik kelas faith semua yang menyaksikan video ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Adik-adik, sebelum Kak Ocat mulai, ya Kak Ocat percaya adik-adik semua beberapa minggu lalu pasti menyimak ya di kelas faith itu lagi bahas tentang apa sih. Ya, Kak Ocat pengen sebetulnya adik-adik nanti bikin video kecil ya. Adik-adik bisa ceritakan ayat hafalan adik-adik ya lewat video, kirimkan di grup WA, grup kelas faith ya adik-adik ya, supaya kakak-kakaknya lihat bahwa adik-adik sudah hafal ayat hafalannya. Nah, minggu lalu pasti adik-adik udah belajar tentang kisahnya Nabi Samuel ya adik-adik ya. Nah, Kak Oce percaya dari awal mula Samuel lahir ya. Dulu papa mamanya Samuel namanya papanya Elkana dan ibu Hana ya, mereka berdua berkeluarga suami istri, namun belum juga dikaruniakan anak ya, sampai akhirnya ibu Hana berdoa sama Tuhan meminta supaya Tuhan memberinya anak ya, dan akhirnya lahirlah Samuel. Dan ketika Samuel lahir, karena ibu Hana berjanji akan memberikan Samuel kepada Tuhan, menyerahkan Samuel kepada Tuhan, maka Samuel dari kecil dia sudah tinggal bersama dengan bapak rohaninya ya, Imam Eli ya. Adik-adik pasti udah dengar ceritanya kan. Nah, waktu masih kecil Samuel udah tinggal bersama dengan Imam Eli ya, si bapak rohaninya ini. Dan ketika bapak rohaninya udah tua, udah gak bisa lihat, tiba-tiba Samuel mendengar suara Tuhan ya. Minggu lalu Kak Ida pasti sampaikan ini kan. Samuel mendengar suara Tuhan yang memanggil Samuel, Samuel, Samuel ya, saat Samuel lagi tidur. Dan akhirnya singkat cerita Samuel mendengarkan firman Tuhan, dan firman itu atau panggilan itu diceritakan sama Imam Eli adik-adik ya. Ya, dan besoknya Imam Eli bertanya, apa sebenarnya yang Tuhan sampaikan sama kamu Samuel? Ya, lalu Samuel bercerita semua yang Tuhan ceritakan sama Samuel kepada Imam Eli. Ya, adik-adik, lalu Samuel menceritakan semuanya sama Imam Eli, dan apa yang diceritakan oleh Samuel ini kepada Imam Eli itu sebuah peringatan yang hebat, yang peringatan yang sangat-sangat mengerikan dari Tuhan untuk keluarga Imam Eli ya. Karena adik-adik pasti juga tahu bahwa Imam Eli ini punya dua anak, dan anak-anaknya ini di Alkitab dikatakan sangat jahat ya. Namanya Hofni dan Pineas ya. Mereka berdua itu nggak sesuai kelakuannya sama seperti bapaknya Imam Eli ya. Jadi mereka nakal sekali, mereka jahat, mereka suka mencari keuntungan dari masyarakat, mereka mungkin suka korupsi dan lain sebagainya ya adik-adik. Makanya Tuhan memberikan peringatan yang hebat bahwa Tuhan akan membunuh keluarga Imam Eli, yaitu anak-anaknya Hofni dan Pinehas. Dan ternyata adik-adik kalau kita baca di 1 Samuel, dari 1 Samuel sampai dengan 2 Samuel,
Di situ dikatakan bahwa anak-anak Imam Eli matinya sangat-sangat menyedihkan adik-adik ya. Mereka Hofni dan Pinehas itu mereka akhirnya benar-benar mati ya adik-adik. Dan akhirnya tabut Allah itu bisa direbut oleh bangsa lain atau bangsa Filistin ya. Nah, adik-adik tahu bahwa tabut perjanjian itu sangat-sangat penting bagi bangsa Israel ya adik-adik, karena tabut perjanjian itu adalah satu momen atau satu janji Tuhan kepada bangsa Israel ketika di zaman Nabi Musa ya. Nabi Musa dulu bercerita tentang bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan ya adik-adik, dan di situ Nabi Musa membawa tabut perjanjian. Nah, jadi tabut perjanjian ini sangat penting adik-adik. Makanya bangsa Israel betul-betul jaga ketat gitu tabut perjanjiannya. Tapi ketika Tuhan kasih peringatan, ya akhirnya anak-anak Imam Eli, Hofni dan Pinehas tadi mereka harus meninggal ketika dalam pertempuran ya adik-adik, dan akhirnya tabut perjanjian itu direbut oleh bangsa Filistin. Ya. Iya, jadi zaman dulu itu adik-adik nggak ada yang namanya presiden atau raja adik-adik, yang ada adalah hakim atau nabi. Makanya ketika Samuel memerintah di tengah-tengah bangsa Israel, dia sebagai hakim yang hebat ya. Tuhan memakai hakim Samuel atau Nabi Samuel ini dengan luar biasa sampai Nabi Samuel dewasa, sampai Nabi Samuel tua ya adik-adik. Dan ketika dia sudah tua, masyarakat Israel atau bangsa Israel meminta seorang pemimpin, ayolah kasih kami raja, kasih kami raja yang berkuasa sama seperti bangsa-bangsa lain. Mereka memberontak, mereka minta dibuatkan atau dikasih atau diberikan seorang raja ya. Singkat cerita adik-adik, akhirnya Samuel mengurapi seorang raja yang luar biasa yang bernama Raja Saul ya adik-adik ya. Adik-adik pasti tahu lagi ceritanya Saul ya. Jadi Saul ini adalah seorang raja Israel yang dipakai Tuhan, yang diurapi Tuhan, yang semenjak setelah masanya Hakim Samuel ya. Jadi kalau adik-adik nanti ditanya ya, memang Raja Saul itu kapan sih mulai berkuasanya atau menjadi rajanya, kapan sih? Nah, adik-adik bisa jawab ya. Raja Saul itu berkuasa setelah Hakim atau Nabi Samuel ya. Ketika Nabi Samuel sudah tua, mereka minta seorang raja, bangsa Israel minta tolong berikan kami raja. Akhirnya Bapak Samuel atau Hakim Samuel mengurapi Raja Saul ya. Ingat ya adik-adik, namanya Raja Saul ya. Nah, adik-adik nanti baca di 1 Samuel pasal yang ke-9 ya, dari ayat 1 sampai selesai itu bicara tentang Raja Saul diurapi. Ya, dia menjadi seorang raja yang hebat di tengah-tengah kepemimpinan bangsa Israel ya, adik-adik. Tapi adik-adik, kalau kita baca lagi terus ya, Saul ini sempat hebat ya. Tuhan benar-benar pakai Saul memimpin bangsa Israel luar biasa. Dia bisa memenangkan banyak pepertarungan dengan bangsa-bangsa lain, peperangan dengan bangsa-bangsa lain. Dia bisa menang. Tapi satu posisi di mana Raja Saul pernah tidak taat kepada Tuhan adik-adik ya. Ya, Raja Saul pernah tidak taat kepada Tuhan, yang akhirnya Raja Saul mulai kehilangan pengurapan dari Tuhan, dan akhirnya Tuhan mulai tidak memakai Raja Saul lagi. Ya, kita tahu endingnya Raja Saul sempat ditolak kembali sebagai raja oleh bangsa Israel. Ya, lalu Raja Saul udah mulai banyak ngalamin kekalahan saat pertarungan. Nah, ketika terakhir dia bertemu dengan pasukan orang Filistin yang besar-besar adik-adik ya, Raja Saul ketakutan, dia bersembunyi. Nah, tentara-tentaranya pun tidak ada yang berani menyerang orang-orang Filistin yang besar-besar itu. Tiba-tiba muncullah seorang anak muda yang hebat, yang dahsyat, bernama Daud. Wow. Ya,
Jadi tadi kisahnya dari Samuel memimpin, lalu Samuel mengurapi Raja Saul, dan ketika saat ingin bertarung dengan orang Filistin yang badannya besar-besar, adik ayah, tiba-tiba muncul seorang anak muda, anak remaja yang keren, masih kecil, terus hebat. Dia berani karena dia takut akan Tuhan. Dia hebat karena dia percaya Tuhan menolong dia. Ya, itu adalah Daud. Ya, adik-adik ya. Ingat ya adik-adik, jadi Raja Saul, terus muncul seorang anak kecil, remaja, pemuda bernama Daud ya. Dan Daud, dia adik-adik pasti pernah dengar kisahnya. Daud mengalahkan Goliat, orang Filistin yang hebat itu, dan akhirnya Daud dipakai Tuhan luar biasa, dan akhirnya Daud diurapi menjadi raja. Ya, kalau adik-adik baca lagi di 1 Samuel 16 pasal ayat 1 sampai selesai, itu kisah tentang Daud diurapi menjadi raja. Wow. Ya adik-adik, ketika Raja Saul dia diurapi Tuhan lewat Hakim Samuel, ya, tapi Raja Saul di pertengahan kepemimpinannya, Raja Saul mulai turun. Raja Saul mulai ketidaktaatannya muncul ya. Dia nggak taat lagi sama Tuhan, dan akhirnya Raja Saul menjauh, dan akhirnya Raja Saul tidak diperkenankan Tuhan ya adik-adik. Tapi ada penggantinya lagi yang bernama Daud ya. Daud diurapi Tuhan dan dipakai Tuhan luar biasa, dan dia menjadi raja di tengah-tengah Israel. Nah adik-adik, dari kisah tentang dari keluarga Samuel ya, tadi bapaknya bernama Elkana dan ibunya bernama Hana, lalu lahirlah seorang anak bernama Samuel, dan akhirnya Tuhan pakai Samuel ini menjadi orang yang hebat, menjadi hakim atas bangsa Israel ya. Ketika Samuel dewasa, lalu Samuel mengurapi seorang raja yang bernama Raja Saul ya. Raja Saul memimpin bangsa Israel dengan hebat, dengan luar biasa, tapi Raja Saul tidak taat, dan akhirnya Raja Saul pun harus kehilangan kemuliaan Tuhan, sehingga Raja Saul digantikan oleh seorang anak muda yang hebat, yang luar biasa, yang bernama Daud ya. Raja Daud menjadi raja yang hebat, yang luar biasa. Dia bisa menaklukkan banyak pasukan-pasukan lawan ya. Salah satunya adalah Goliat. Dia bisa mengalahkan Goliat yang badannya besar ya, karena kuasa Tuhan, karena ketaatan Tuhan yang hinggap atau memenuhi hidup Daud. Ya, jadi adik-adik, pada pagi hari ini Kak Ocat mau mengingatkan kembali kepada adik-adik, seberapa besar pun adik-adik di kelas, atau mungkin seberapa hebat, seberapa pintar pun adik-adik di kelas, tapi kalau adik-adik nggak taat ya, kalau adik-adik nggak belajar firman Tuhan dengan serius ya, kakak percaya adik-adik pasti nanti akan turun ya. Makanya adik-adik, pagi hari ini kita belajar dari kisah-kisah Samuel, Saul, dan sampai ke Daud ya. Adik-adik, ayo kita sama-sama belajar untuk taat ya. Taat ngapain sih Kak? Taat baca firman, taat saat orang tua suruh, taat saat guru kasih PR, dan lain sebagainya. Ayo kita sama-sama taat adik-adik ya. Karena kalau kita taat, Tuhan akan memberkati kita, Tuhan akan memberkati adik-adik. Ya, adik-adik bukan hanya hebat dan pintar di kelas, tapi adik-adik pasti akan selalu jadi berkat buat banyak orang. Ya, makanya pesan Kak Ocat pagi hari ini adalah ayo kita sama-sama taat, sama-sama belajar taat seperti Raja Daud yang tetap mau taat sama Tuhan dan sama perintah-perintah Tuhan ya adik-adik ya. Kalau waktunya adik-adik belajar, ya belajar taat ya. Jangan main game, jangan nonton TV, nanti dulu mau masih tanggung, nonton TV-nya seru. Gak ya adik-adik ya. Ayo kalau kita mau taat, belajarlah untuk taat ya. Kita belajar pada pagi hari ini
Karena ketika kita taat, Tuhan akan pakai kita terus naik. Wah, keren pasti adik-adik ya. Terus naik, terus hebat, terus sukses ya. Kalau adik-adik mau taat terus sama Tuhan. Ya adik-adik ya, ketika kita tidak taat ya sama seperti kisah Raja Saul tadi ya adik-adik, bagaimana Tuhan tidak suka dengan orang-orang yang tidak taat ya adik-adik. Dan akhirnya di 1 Samuel 15 ayatnya yang ke 34 di situ Tuhan bilang bahwa Tuhan menyesal karena Tuhan sudah menjadikan Saul raja atas Israel. Nah adik-adik, kita nggak mau ya adik-adik ya Tuhan sampai menyesal kepada kita. Oleh sebab itu kakak berharap adik-adik semua bisa belajar taat mulai pagi hari ini. Taat akan firman Tuhan, taat kepada orang tua, taat kepada guru-guru di sekolah, taat kepada kakak-kakak rohani dan lain sebagainya ya. Selama itu baik, selama itu membuat kita menjadi lebih baik, nggak apa-apa adik-adik, kita mau belajar taat ya. Nah adik-adik, itu aja firman yang bisa Kak Ocet bagiin buat adik-adik. Kak Ocet rindu kita mau sama-sama belajar untuk taat seperti Daud ya adik-adik. Dia dari masa kecil sudah mulai belajar taat, mengembalakan kambing domba ya, disuruh orang tuanya, ayo gembalain kambing domba. Ya dia mau dan akhirnya dia menjadi raja yang diurapi Tuhan ya, Raja Daud yang luar biasa. Nah kita mau belajar sama-sama pagi hari ini. Ya kita sama-sama berdoa adik-adik sebelum kita akhiri kelas faith kita pagi hari ini. Bapa, kami bersyukur Tuhan buat pagi ini kami boleh belajar sama-sama tentang raja-raja yang Tuhan urapi, yang Tuhan pakai luar biasa di bangsa Israel, dari kepemimpinan Hakim Samuel, lalu beralih ke Raja Saul, dan Tuhan memakai Raja Daud Tuhan dengan luar biasa. Biarlah Tuhan kami rindu, kami boleh taat mulai pagi ini, taat di sekolah, taat di gereja, taat di tengah-tengah keluarga, bagi orang tua, bagi kakak-kakak kami mau taat Tuhan. Terima kasih Bapa, ajar kami untuk menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang dengar-dengaran, yang selalu diberkati Tuhan. Berkati setiap kami, keluarga besar kami, orang-orang yang kami kasihi, orang-orang yang kami cintai, Tuhan berkati. Terima kasih, kami percaya berkat-Mu tercurah bagi kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati Tuhan, adik-adik sama-sama katakan amin, amin. Terima kasih adik-adik, sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.